Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tia Khairunisa dari kelas 4G Prodi Manajemen. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait profil bisnis, UI, UX, desain website, BMC, dan proses modeling. Yang pertama, di sini ada makna dari sahur seru. Jadi, sahur seru itu merupakan gabungan dari dua kata, yaitu sahur dan seru. Sahur itu menggambarkan cita rasa utama dari produk minuman ini, yaitu rasa asam yang segar dan khas. Sedangkan seru merupakan kata dalam bahasa Indonesia yang mempunyai arti menyenangkan, penuh keceriaan, dan mengajak orang untuk menikmati suatu momen. Kata ini juga menggambarkan suasana yang ingin dibangun oleh brand ini, seperti seru rasanya, bikin semangat, dan cocok banget diminum rame-rame. Selanjutnya ini ada makna logo dari sahur seru. Yang pertama ada karakter lemon yang tersenyum. Karakter ini menggambarkan rasa asam yang menyegarkan dan menyenangkan. Hal ini sejalan dengan tagline-nya, yaitu segarnya bikin senyum. Lemon juga menegaskan bahan utama dan rasa utama dari produk ini, yaitu asam, alami, serta penuh manfaat. Selain itu, ekspresinya yang ceria ini menunjukkan bahwa sahur seru bukan sekadar minuman biasa, tetapi juga memberikan pengalaman yang bisa bikin mood naik. Kemudian yang kedua itu warna latar dan efek percikan. Warna latarnya itu kuning dan orange, melambangkan semangat, kebahagiaan, dan energi positif. Dan efek percikan yang tepat di belakang karakter lemon ini memberikan kesan seperti sensasi pertama kali mencicipi minuman yang benar-benar membangkitkan semangat. Yang terakhir itu ada tipografi. Kata sahur seru ini menggunakan font balok. Jadi font ini berkarakter bulat dan cocok untuk brand yang ingin tampil ceria dan penuh keakraban. Selain itu, warna yang digunakan adalah kuning dan orange, menggambarkan kesegaran dan keceriaan atau semangat. Kemudian yang di bawahnya itu tulisan segarnya bikin senyum, itu menggunakan font TNR atau Times New Roman. Font ini memberikan sentuhan yang elegan dan profesional sebagai penyeimbang dari elemen ceria di atasnya. Selain itu, warna hijau yang digunakan juga memberikan kesan alami dan menyegarkan. Selanjutnya ini ada visi misi dari sahur seru. Visinya membawa kesegaran yang menyenangkan ke setiap momen melalui minuman yang memiliki rasa asam yang unik, seru, dan bikin senyum. Misinya 1. Menyajikan minuman segar dengan rasa asam yang khas dan nikmat. 2. Menggunakan bahan alami yang sehat dan aman untuk dikonsumsi. 3. Membangun brand yang ceria. 4. Menghadirkan produk yang cocok untuk dinikmati sendiri atau bareng teman-teman. Dan terakhir itu peduli terhadap lingkungan. Karena rencananya sahur seru ini akan menggunakan kemasan yang eco-friendly atau ramah lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait UI, UX, desain website sahur seru. Jadi pada bagian beranda ini terdapat penjelasan secara singkat maksud segarnya bikin senyum dan makna dari sahur seru. Kemudian untuk bagian produk itu terdapat varian rasa. Jadi di sini sahur seru menyediakan 2 varian rasa, yaitu lemon Yakult dan lemon Yakult strawberry. Lemon Yakult deskripsinya itu segar dan menyehatkan yang merupakan campuran antara Yakult dan perasan lemon asli. Sedangkan lemon Yakult strawberry itu merupakan kombinasi antara strawberry, lemon, dan Yakult yang unik. Rasanya itu manis, asam, dan bikin nagih. Misalnya kita ingin membeli produk lemon Yakult, kita klik. Di sini sudah tersedia foto produknya, harganya, dan manfaat dari lemon Yakult. Manfaatnya yaitu minuman segar yang bisa membantu jaga daya tahan tubuh, pencernaan, dan bikin tubuh terasa lebih ringan. Kandungan lemon yang kaya akan vitamin C dan Yakult mengandung bakteri baik untuk usus. Untuk melanjutkan pemesanan, kita klik beli sekarang. Kemudian kita akan diminta untuk mengisi data pemesan. Data pemesan ini terdiri dari nama, email,
nomor WhatsApp, dan alamat. Kemudian klik selanjutnya. Di sini kita juga diminta untuk mengisi data produk, yaitu nama produk dan jumlah pesanan. Kemudian klik selanjutnya. Maka akan secara otomatis menampilkan total pembayaran atau harga yang perlu dibayar oleh pelanggan. Jadi harga satuannya tadi 12.000, jumlah pesanannya itu ada 2, dan total pembayarannya itu 24.000. Ini tidak termasuk dengan biaya admin yang dikeluarkan pada saat transfer. Kemudian kita juga dikasih pilihan metode pembayaran. Di sini ada 3, yaitu transfer bank BCA, e-wallet, atau COD. Misalnya kita memilih transfer bank BCA. Jika sudah, kita klik bayar. Maka akan muncul tampilan selamat pembayaranmu berhasil dengan total bayar 24.000, tidak termasuk admin. Pesanan kamu akan segera kami proses. Untuk informasi lebih jelasnya kita bisa cek pesanan. Kita juga bisa klik kembali, maka akan muncul tampilan di mana kita memilih produk yang akan kita pesan tadi. Di sini kita bisa cek riwayat pembelian. Di riwayat pembelian ini ada cek pesanan, pembelian selesai, dan kembali. Cek pesanan, tampilannya itu sama seperti sebelumnya, seperti ini. Kemudian untuk pembelian selesai akan menampilkan produk atau varian rasa yang pernah kita beli sebelumnya. Jika kita klik kembali, maka akan balik lagi ke riwayat pembelian. Jika kita klik beli lagi, maka akan menampilkan varian rasa atau produk yang pernah kita beli. Oke, selanjutnya pada bagian tentang kami. Di sini terdapat cerita kami yang menjelaskan tentang bagaimana kita menciptakan minuman sehat yang seru dinikmati dan unik rasanya. Kemudian kita juga memberikan informasi terkait produk kami. Di sini kita menjelaskan secara singkat varian apa saja yang ada di Sahur Seru. Kemudian kita juga memberikan informasi tentang semua proses yang dilakukan ini dengan standar kebersihan yang tinggi dan dikemas dalam gelas yang ramah lingkungan. Selanjutnya kita beralih ke bagian FAQ. Nah, di sini berisi berbagai atau beberapa pertanyaan yang diajukan oleh calon konsumen dan dijawab oleh pihak Sahur Seru. Contohnya seperti pertanyaan Sahur Seru itu minuman apa sih? Apakah Sahur Seru mengandung pengawet atau pemanis buatan? Di mana saya bisa membeli Sahur Seru? Dan seterusnya. Yang terakhir, bagian kontak. Jika seorang konsumen atau calon konsumen ingin melakukan pemesanan, menyampaikan kritik dan saran, atau jika punya pertanyaan seputar produk atau layanan Sahur Seru, bisa hubungi nomor WhatsApp yang tertera, DM Instagram, dan melakukan atau mengirim email. Di sini juga memberikan informasi tentang lokasi dari Sahur Seru secara langsung. Jadi lokasi kami yaitu di Karangraharja, Cikarang Utara. Kemudian kami juga memberikan informasi tentang waktu operasional. Jadi kami buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 8 malam. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait bisnis model kanvas atau BMC. Di sini ada kerjasama. Yang pertama itu supplier bahan baku utama bisa diperoleh dari Pasar Induk Cibitung dekat Cikarang. Yang kedua itu produsen kemasan ramah lingkungan. Ini bisa memanfaatkan Tokopedia atau Shopee. Yang ketiga influencer makanan sehat atau lifestyle. Jadi ini bisa diperoleh dari media sosial baik itu TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat reseller atau dropshipper.
Jadi sahur seru ini membuka peluang kolaborasi dengan orang eksternal yang ingin membantu penjualan sahur seru dan memperoleh keuntungan juga. Yang pastinya penjualan harga jual sahur seru akan beda apabila dijual oleh reseller atau dropshipper. Yang terakhir itu ada kolaborasi dengan kafe. Tujuannya agar produk sahur seru itu dapat dikenal secara lebih luas lagi. Di sini ada sumber daya manusia atau mitra kerja. Ada bagian produksi dan pemasaran, distribusi, kreatif, keuangan, serta admin. Untuk distribusi ini bisa dari tim internal sahur seru atau tim eksternal seperti dropshipper atau reseller. Kemudian ada kegiatan utama. Kegiatan utama sahur seru ini ada produksi, pengemasan dan distribusi, promosi digital, pelayanan, serta evaluasi terhadap rasa, kualitas, dan kepuasan pelanggan. Kemudian ini ada value atau nilai dari produk yang kita jual, yaitu sahur seru. Yang pertama, minuman fermentasi lemon yang alami, sehat, dan menyegarkan. Fermentasi yang ada di dalam minuman ini berasal dari Yakult. Kemudian yang kedua itu rasa asam yang unik namun menyegarkan. Yang ketiga, diproduksi tanpa adanya bahan pengawet. Yang keempat, dikemas secara ramah lingkungan. Dan yang kelima, alternatif sehat dari minuman bersoda atau pemanis buatan. Maksudnya, sahur seru ini tidak menggunakan soda, pewarna buatan, atau pemanis secara berlebihan, tetapi tetap menyegarkan dengan sensasi atau cara yang lebih alami dan menyehatkan. Kemudian ada hubungan konsumen. Jadi sahur seru membangun hubungan dengan konsumen melalui cara fast respon di WA dan IG, konten interaktif di media sosial seperti mengadakan polling tim Yakult Lemon atau tim Yakult Lemon Strawberry. Terus program loyalitas seperti beli 2 gratis 1, serta terbuka untuk kritik dan saran. Kemudian saluran distribusinya yaitu penjualan langsung di lokasi, yaitu Karangraharja Cikarang Utara maupun di suatu event seperti bazar dan lain sebagainya. Penjualan online dan promosi melalui WhatsApp, IG, serta website. Dan potensi distribusi atau penjualan melalui marketplace di masa yang akan datang. Selanjutnya segmen konsumen mencakup anak-anak hingga dewasa, konsumen perkotaan yang menyukai minuman unik, kemudian komunitas healthy lifestyle seperti komunitas gym, yoga, dan lain sejenisnya. Terus pengunjung di suatu event, serta pelanggan setia yang menyukai minuman asam segar. Selanjutnya struktur biayanya itu ada pembelian bahan baku utama, pembelian kemasan, biaya produksi dan peralatan, upah yang diberikan kepada tenaga kerja, terus biaya uji coba produk. Ini biasanya dalam bentuk saran yang diberikan oleh pelanggan kepada sahur seru agar sahur seru itu melakukan pengembangan rasa dan kualitas atau menyediakan produk sampingan. Yang terakhir, biaya operasional lainnya seperti pengiriman, promosi, biaya sewa booth jika ada event, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada sumber pendapatan. Sumber pendapatan yang diperoleh sahur seru itu dari penjualan secara langsung per cup, baik itu offline maupun online. Terus yang kedua, penjualan di suatu event dan kerjasama dengan vendor seperti kolaborasi dengan kafe. Yang ketiga, potensi pendapatan tambahan dari branding seperti menjual merchandise, misalnya itu tote bag dan tumbler. Yang terakhir itu penjualan masker wajah alami dari ampas lemon dan strawberry, video edukasi atau resep yang bisa dijual melalui e-book atau konten berbayar, serta lemon infused water. Yang terakhir ini merupakan bentuk penjualan produk sampingan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait proses modeling di bisnis sahur seru. Jadi, proses modelingnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada penjualan online via WA atau IG. Jadi, pelanggan itu mengirim pesanan via WA atau IG
Kemudian terjadi proses terima dan catat pesanan. Kemudian pesanan tersebut disimpan ke dalam database data pesanan. Setelah itu konfirmasi dan info pembayaran. Jadi pelanggan akan diberitahu tentang total dan info pembayaran. Pelanggan bisa melakukan pembayaran melalui transfer bank atau e-wallet. Bisa juga negosiasi dengan admin untuk melakukan pembayaran secara COD. Setelah itu, bukti transfer dikirimkan ke admin dan terjadilah proses verifikasi pembayaran. Bukti pembayaran tersebut akan disimpan ke dalam database data pembayaran. Setelah itu, pesanan dikonfirmasi dan terjadi proses penyiapan pesanan dan kirim pesanan. Kemudian, ketika sudah selesai, terjadilah proses pengiriman pesanan hingga sampai ke tangan pelanggan. Selanjutnya yang kedua itu ada proses modeling penjualan online melalui website. Di sini pelanggan membuka website Sahur Seru terlebih dahulu, setelah itu pilih produk atau varian rasa yang diinginkan, kemudian klik beli sekarang. Setelah itu pelanggan akan diminta untuk mengisi data pemesan, kemudian akan diminta untuk mengisi data produk. Setelah itu akan secara otomatis muncul total pembayaran yang harus dibayarkan oleh pelanggan. Kemudian untuk membayar, pelanggan bisa memilih salah satu metode pembayaran dari ketiga yang ditawarkan oleh pihak Sahur Seru. Setelah itu klik bayar, kemudian pelanggan juga bisa mengecek proses pesanannya itu sudah sampai mana. Setelah itu agar lebih lengkap, pelanggan juga bisa balik lagi ke bagian produk untuk melihat riwayat pembelian. Setelah itu pesanan akan sampai ke tangan pelanggan. Lalu yang ketiga itu ada proses modeling penjualan offline. Jadi pelanggan itu datang secara langsung ke tempat jualan Sahur Seru, kemudian melakukan pesan minuman atau disebut sebagai proses pemesanan langsung. Kemudian pegawai menyebutkan total harga dan pelanggan melakukan pembayaran baik secara tunai maupun non-tunai. Pembayaran tersebut akan masuk ke dalam catatan penjualan. Setelah selesai pembayaran, akan terjadi proses persiapan dan serah terima pesanan. Nah, jadi pesanan tersebut akan dipersiapkan oleh pegawai Sahur Seru, dan jika sudah selesai akan langsung diserahkan kepada pelanggan. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zawati Arsyaidah dari kelas 4G, S1 Manajemen dengan NPM 231063102021. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit kritik dan saran mengenai bisnis milik Tia. Oke, secara keseluruhan, mulai dari nama, logo, rancangan website, bisnis model kanvas, hingga proses modeling yang ditampilkan, itu sudah cukup baik dan menarik. Namun di bagian website ada beberapa hal yang menurut saya masih bisa ditingkatkan agar website ini lebih fungsional dan informatif. Website yang ditampilkan sudah cukup menarik dan menunjukkan bahwa dia ingin memudahkan konsumen dan khususnya melalui adanya fitur pemesanan secara online. Meskipun sudah terdapat fitur pemesanan di dalam website, di sini belum tersedia sistem login atau daftar akun bagi pengguna. Menurut saya, dengan adanya fitur login atau daftar akun, website dapat memberikan pengalaman yang lebih optimal bagi pengguna. Salah satu manfaat utamanya adalah kemampuan untuk menyimpan riwayat pesanan, sehingga pengguna dapat melihat pesanan sebelumnya atau melakukan pemesanan ulang dengan lebih mudah. Terus, login juga mendukung keamanan transaksi. Jadi, risiko penyalahgunaan pemesanan dapat diminimalkan. Dan fitur login itu memungkinkan adanya personalisasi, seperti kita bisa menampilkan produk favorit, varian yang sering dipesan, atau bahkan memberikan rekomendasi berdasarkan riwayat pesanan pengguna. Oke, selanjutnya, melihat
ini berlokasi di Cikarang, keberadaan fitur pemesanan lewat website menurut saya perlu diimbangi dengan informasi yang jelas mengenai cakupan wilayah pengiriman. Mungkin bisa ditambahkan keterangan wilayah layanan atau area jangkauannya, atau bisa juga ditambahin pop-up informasi pas check out kalau misalkan alamat pelanggan itu ada di luar jangkauan. Oke, selanjutnya terdapat pula informasi pada website mengenai masa konsumsi produk yang sebaiknya dikonsumsi dalam 2-3 hari setelah diproduksi dan perlu disimpan di kulkas. Ini bagus karena menunjukkan perhatian terhadap kualitas produk. Namun karena masa simpan yang cukup singkat, sebaiknya disertakan pula informasi mengenai jenis kemasan atau bagaimana packingnya, misalnya apakah menggunakan ice pack atau yang lainnya. Dan estimasi lama pengirimannya menurut saya juga perlu ditambahkan. Dengan begitu konsumen dapat eh, merasa lebih yakin bahwa produk akan tetap aman dan segar saat diterima. Terus akan lebih baik juga jika peringatan mengenai masa simpan dan bagaimana penyimpanannya itu muncul di halaman checkout atau di email konfirmasi agar pembeli benar-benar tahu atau memperhatikan. Dengan menyempurnakan aspek-aspek tersebut, website ini tidak hanya akan lebih profesional, tetapi juga lebih siap digunakan secara nyata oleh konsumen. Potensi ide usahanya sudah sangat baik dan tinggal ditingkatkan dari sisi teknis serta kejelasan informasi. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Semoga kritik dan saran ini bisa bermanfaat.